Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu dakwah di era konvergensi media berbasis AI. Di sini saya tidak sendiri. Saya menghadirkan kedua sahabat saya. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Mereka berdua juga adalah mahasiswa komunikasi penyiaran Islam semester 4. Dan pasti mereka akan paham terkait topik yang kita bahas ini. Oke, boleh diperkenalkan nama dan bagaimana kabarnya setelah tugas-tugas yang menumpuk ini? Assalamualaikum semuanya, kenalin nama saya Muhammad Najib Falah. Saya orang Lampung. Di sini saya merantau kuliah di UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kabarnya setelah dibantai-bantai tugas akhir, ya alhamdulillah masih tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, terus satu orang lagi teman saya tidak kalah hebatnya juga. Boleh diperkenalkan nama dan kabarnya bagaimana, Bung? Oke, terima kasih Bung Parham ya. Kita nih, saya sama Najmi diundang nih ke podcast Bung Parham malam ini. Walaupun Bung Parham juga sibuk ya Bung Parham ya. Sibuk, sebenarnya sibuk juga. Oke, langsung aja ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Acep Lesmana, asal dari Bogor, dan saya sama kayak teman-teman dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillah untuk kabar baik ya, walaupun hati itu kayak gondok gitu karena tugas tuh banyak gitu, tapi ya alhamdulillah karena dikerjakan gitu, udah selesai juga lah gitu beberapa tugas yang ada di kelas kita Bung Parham. Alhamdulillah juga masih sehat gitu. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sebenarnya saya itu gak mau ngundang mereka, tapi karena mereka murah aja bayarannya, karena jadi saya bisa ngundang mereka gitu. Karena yang lain itu mahal-mahal ya, teman-teman. Siap. Nah, kembali ke pembahasan. Kita itu akan membahas dakwah di era konvergensi media berbasis AI. Coba kalian ingat-ingat. Dulu kalau misalkan kita mau ngedengerin dakwah, kita itu harus datang ke suatu pengajian, atau mungkin kita mendengarkan dakwah itu lewat radio yang kadang sinyalnya itu jelek. Nah, tapi sekarang di zaman yang modern ini kita bisa mendengarkan dakwah-dakwah, mendengarkan ceramah-ceramah ustadz favorit kita. Kita itu bisa tinggal buka HP kita, kemudian kita tinggal cari di TikTok, di YouTube, atau di Facebook, dan masih banyak lagi. Nah, saya mau nanya nih, Bung Najmi, Bung Acep. Ya, boleh. Nah, di era sekarang kalian itu suka menggunakan media sosial itu apa aja sih yang kalian suka gunain gitu setiap hari-harinya? Oke, saya dulu ya Bung Najmi. Kalau untuk media sosial mungkin udah nggak aneh ya di kalangan kita Gen Z gitu kan. Ada beberapa media sosial yang saya gunakan teman-teman. Yang pastinya itu yang sering gitu ya, paling Instagram, karena ya sering lihat-lihat konten-konten gitu di Instagram dan informasi lah khususnya gitu. Terus ada WhatsApp yang pastinya buat kita menghubungi satu sama lain, sama yang paling sering tuh saya menggunakan TikTok juga, yang dimana TikTok untuk scroll lah, biar ketika ada tugas bisa scroll gitu. Sama yang terakhir mungkin YouTube buat nonton podcast gitu. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya nonton podcast bebas bersama Bung Parham, nantinya ada, nantikan saja di YouTube teman-teman. Oke, selanjutnya Bung Najmi, gimana Bung Najmi? Kalau saya juga nggak beda jauh sama saudara Acep. Saya juga memakai WA, Instagram, TikTok, YouTube. Paling saya cuma ada Twitter atau X buat YTTA. Oke, berarti kebanyakan sering menggunakan itu TikTok ya? Yap, betul. Karena sesuai riset juga, TikTok itu adalah media sosial yang paling banyak dipakai oleh kalangan-kalangan Gen Z ini. Ya, betul. Nah, kemudian seperti pembahasan
berbasis AI. Nih, Bung Najmi, Bung Acep, Iya, ya. kalian berdua ini suka gak menggunakan AI? Dan menggunakan AI-nya itu buat apa sebenarnya? Kalau saya juga orang termasuk ya tidak munafik seringlah memakai AI. Ya, Tetapi saya bijak dalam memakai AI tersebut. Masya Allah. Contoh ya seperti jika saya ingin bertanya apa-apa kan contoh nih saya ingin bertanya penjelasan apa gitu. Kalau di Google itu kita dibawa ke sana ke sini tapi kalau AI langsung to the point gitu jawabannya. Maksud contohnya ini bukan contohnya ngerjain tugas ya, contoh kayak Oh, itu. kucing makannya apa contoh begitu. Ya bisa dibilang sering lah pakai AI tapi bijak dalam menggunakannya. Respect. Oke, Bung Acep gimana, Bung Acep? Oke, saya sama aja ya. Soalnya kalau untuk AI ya sayang aja gitu kalau misalkan nggak digunakan. Cuman ya harus bijak-bijak aja memilih menggunakan AI itu untuk apa. Kalau untuk tugas sebenarnya pakai, cuman itu buat ngebantu hal-hal yang saya bingung gitu. Jadi nggak semuanya full AI, tapi ada beberapa juga tulis tangan saya segala macam, ketikan saya. Tapi kalau untuk AI buat nambah-nambahin aja lah kayak gitu. Karena ya sayang aja gitu kalau nggak digunakan. Sama mungkin kayak kemarin tugas teori KPI. Nah itu nyari-nyari artikelnya juga menggunakan AI gitu, membantu kita mencari artikel yang sesuai dengan teori KPI. Sama tadi sama kayak Najmi ya. Saya juga sering menggunakan AI, misalkan HP error gitu. Nanya ke AI ini kenapa nih? Kayak gitu. Ntar dijawab sama AI. Soalnya kalau di Google tuh agak lemot gitu. Jadi kita menggunakan AI aja. Kayak gitu Bung Farhan. Oke. Nah, baik, terima kasih Bung Acep, Bung Najmi. Nah, sekarang nih saya mau nanya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di media sosial ini semua konten itu campur aduk. Benar. Nah, sebagai pendakwah, calon-calon pendakwah nih, Masya Allah. ya, Bung Najmi, Bung Acep, apa sih, bagaimana gitu kita bisa memasukkan konten dakwah kita itu di antara video-video yang mungkin ada video kucing-kucing lucu atau ada video Davina Karamoy joget-joget, Bung Acep? Astagfirullah, anak nggak melihat seperti itu. Oh, Masya Allah sekali. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara konten dakwah itu bisa masuk ke antara konten-konten yang mungkin sangat random. Menurut Bung Najmi gimana nih Bung Najmi? Kita kan ya lihat ke belakang lagi lah. Kenapa sih kayak Davina Karamoy, FYP, kucing, FYP. Itu kan baik lagi karena itu yang disukai oleh para audiens. Nah, maksudnya itu kalau dihubungin sama dakwah, ya kita itu juga sebelum membuat konten tentang dakwah atau bagaimana kita harus tuh riset dulu lah apa sih yang lagi disenengin sama orang-orang. Nah, setelah itu ya kita juga harus langsung bijak lah nge-ekspor atau ngetransformasiin tren itu buat dijadiin dakwah. Oke. Ya kalau nggak ngerti bahasa berat kayak gini biar saudara Acep aja yang menjelaskan bahasa Silakan mudah. Bung Acep. Oke, berarti ini tantangan sama apa nih? Tantangan sama caranya mungkin ya. Ya, betul. Tantangannya dulu apa nggak usah nih, Bung Param? Apa ntar ada pertanyaan lagi? Boleh, kalau mau langsung boleh. Oke. Ya. Mungkin tantangannya ya banyak hoax ya. Soalnya kan media sekarang kan gampang gitu diakses gitu. Jadi banyak hoax, terus banyak konten-konten yang gak valid gitu, khususnya yang ingin menjelekkan Islam itu sendiri gitu. Maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan juga AI ini kayak gitu. Sama kalau misalkan untuk tadi apa? Cara memasukkan konten dakwah kita itu ke antara konten-konten yang random. Kita tuh harus tahu dulu sebenarnya Bung Parham audiens kita nih siapa gitu. Nah kan sekarang tuh banyak Gen Z lah gitu. Seperti ya seumuran kita. Jadi kita tuh harus mencari apa yang viral gitu. Misalkan kayak tadi misalkan semalam tuh ada Bion, Andi Cobra, Jaden, terus ada Ajis Calim sama KKJ gitu. Nah, itu kita harus menyesuaikan dakwah nih. Misalkan apa sih hukumnya tentang pertengkayan gitu dan lain-lain kayak gitu. Terus tadi ada
Davina Karamo ya disinggung juga Iya. gitu. Jadi harus menyesuaikan juga gitu sama itu. Terus ada Anselma misalkan. Nah, ini juga bisa dijadikan bahan dakwah sebenarnya, salah satunya misalkan kan tajwid itu nun ketemu sin seharusnya Selma kan Ya. gitu. Nah, itu bisa tuh dijadikan dakwah gitu sama ya yang viral lah gitu. Sesuaikan sama yang rame sekarang kayak gitu Bung Farhan. Tapi menurut saudara Acep nih, kan tadi kata saudara Acep Beyond Combat bisa dijadiin dakwah. Coba dong, maksudnya Beyond Combat itu dijadiin dakwah kayak gimana tuh, Bang Iya, Acep? gimana Contohin tuh? dong. Jadi kayak gini ya. Misalkan kan kemarin tuh ada sebelumnya itu menggebu-gebu gitu. Si siapa? Jaden sama ya, Andi Cobra. Iya, bergebu-gebu gitu. Pengen gue siap nih gitu lawan. Nah, itu tuh sebenarnya kita tuh pede boleh gitu kan, tapi kita juga harus sama ikhtiar kayak gitu kan. Kalau Andi Cobra tuh pede, dia juga mantan kuli kan, badannya gede gitu. Terus dia latihan mulu. Kalau Jaden kan dia ke Malaysia mulu, Malaysia mulu Apa itu? sama Rania ya, sama Pacarnya. babaknya. Jadinya Ya. kurang usaha lah gitu. Makanya segala sesuatu itu harus beriringan gitu, usaha sama tengilnya itu gitu, sama doanya juga beriringan kayak gitu Bung Najmi. Podcast haters Jaden tuh. Lanjut. Nah, oke teman-teman. Tadi di awal kan Bung Najmi, Bung Acep menyebutkan kalau AI itu bisa menjadi partner buat kita dalam membantu kita mencarikan sumber-sumber yang akan kita masukkan ke dalam tugas. Acep dengan tugas teori KPI-nya. Ya, Najmi dengan mencari makanan kucing. Nah, ini pertanyaannya. Jadi AI itu kan canggih ya, Benar. Najmi. Nah, apa sih hal-hal yang harus kita jauhi gitu dari AI? Cara menggunakan AI ini apa sih hal-hal yang harus kita jauhi? Oke, kalau menurut saya yang pasti nih, yang pertama kita nggak boleh ketergantungan yang sama namanya AI. Dalam arti contohnya kita buat jurnal atau buat makalah Jadi full AI gitu. full AI. Itu sangat tidak. Karena apa? Karena AI itu sendiri juga dari copy paste hasil orang lain. Dan bahasanya juga udah bukan bahasa yang manusiawi gitu. Oh iya. Terus juga ada lagi dampak lainnya, yaitu kalau kita itu ketergantungan memakai AI, teman-teman, menurut saya itu bisa numpulin otak kita. Alangkah baiknya nih kalau menurut saya alangkah baiknya ya kita berusaha dengan otak kita sendirilah. Karena apa? Ya kita udah dikasih nikmat berpikir. Masa sih kita kalah sama hasil buatan otak kita sendiri? AI kan buatan otak kita. Bener nggak? Bukan otak saya, tapi Iya. Ya, menurut saya seperti itu, gimana? Saudara Farham. menurut Bung Acep. Sebenarnya Bung Acep ini tidak bisa menjelaskan lagi, udah diborong sama saya semua ini kayaknya. Harus diwaspadai berarti ya. Iya, harus Konten-konten yang harus diwaspadai daripada AI itu sebenarnya penggunaannya juga harus bijak Bung Farham. Soalnya kan kayak sekarang tuh ada konten AI yang pakai prompt gitu, yang tiba-tiba emak-emak jualan di tengah perang kayak gitu. Nah, itu tuh harus diwaspadai gitu. Nah, itu tuh harus diwaspadai. Kenapa? Soalnya ya harus milih-milih lah kalau pengen bikin konten kayak gitu. Kan ada yang kemarin tuh kayak tolong nih di neraka. Nah, itu harus diwaspadai seperti itu. Itu tuh nggak boleh gitu. Apalagi kan dari situ kita punya hikmahnya ya, bahwa Nabi itu kenapa mukanya itu selalu di di-blur lah gitu dalam film, dalam hal apapun. Soalnya kalau misalkan ditampakkan gitu wajah Nabi, mungkin bisa jadi itu menjadi ancaman gitu. Jadi digunakan semena-mena gitu sama orang yang dendam lah sama agama Islam kayak gitu. Jadi ya itulah, harus berhati-hati dan harus bijak, dan sesuai sama Bung Najmi tadi gitu. Jangan copy paste semua gitu ya. Walaupun emang plagiarismenya cuma 5% ya. Oh, sama ini nih. Izin menambahkan ya teman-teman ya. Kita ngambil kayak kasus yang kemarin tuh, tahu kan kalian kreator tung sahur? Iya, tahu. Nah, itu kan tung hasil karya dia itu ya
gimana ya, susah juga sih dibilang karya iya, dibilang bukan karya dia juga iya. Nah, jadi ceritanya itu Free Fire ini apa ya namanya? Apa? Cep, saudara Cep? collab sama Tung Sahur. Bukan collab itu namanya, tapi kayak ngambil konten inspirasi Noxetnya Tung Sahur tuh dimasukin jadi ke apa itu karakter di Free Film. Nah, Free film. Eh, Free film. apa? Free Fire. Oh. Oke, ya sorry teman-teman. Demam panggung. Ya, gampang. Nah, setelah itu ya konten kreator ya atau pemilik dari Tung Sahur ini tidak terima. Nah, ya tidak salah juga kalau free film lagi kan. Kalau Free Fire ini yang ngambil ngasal, tidak izin ke dia dulu, karena soalnya sesuatu yang dari AI itu teman-teman itu tidak bisa kita jadiin hak cipta. Begitu. Ya, itulah kelemahannya AI gitu. Jadi berarti AI itu nggak bener terus berarti ya? Maksudnya? Iya, jadi kadang-kadang ada salahnya juga AI itu. Iya, benar teman-teman. Berarti kalau misalkan kita mau bikin skrip dakwah juga, kita perlu tahu dulu kebenarannya gitu kan. Jadi kita juga harus cross check dulu ke sumber-sumber lain. Iya, betul, Bung Karena Farhan. ada teman saya waktu lagi matkul apa saya lupa lagi, dia itu mau menafsirkan surat apa ya gitu. Dia menafsirkan lewat ChatGPT dan tafsirannya itu salah. Nah, jadi kita juga harus mencari tahu dulu berarti. Ya. Betul, cross check gitu lah ya. Betul. Oke, apalagi nih Bung Farham nih, kayaknya udah lama juga nih kita podcast nih. Bung Farham banyak banget pertanyaannya nih. Ada satu lagi pertanyaan ini. Ini sangat penting banget soalnya. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi. Oke, boleh Bung Farham, boleh. Tidak keberatan kan? Boleh. Jadi keberatan. Ya. Kamu kayaknya sangat Nah, oke lanjut ya. Nah, menurut teman-teman nih ya, menurut kalian berdua, ada gak ide untuk para pendakwah yang terjun ke media sosial ini? Karena kan ya banyak tantangannya juga kan tadi. Nah, ada gak ide-ide kalian gitu buat para pendakwah yang baru terjun gitu? Oke, buat saya sih idenya harapan, mungkin ya lebih ke harapan gitu. Ya, Jadi ya. si pendakwa ini tuh pertama harus lebih berhati-hati gitu. Yang kedua itu harus memahami fitur-fitur dari media sosial dan juga AI, sama harus bisa bikin konten yang menarik gitu. Jadi dengan konten yang menarik tuh jamaah atau audiens itu mendengarkan kayak gitu. Jadi Ya, betul. seru lah gitu konten-kontennya. Kayak yang saya tahu itu menurut saya ya Habib Ja'far ya. Ya. Nah, beliau itu menggunakan media sosial itu dengan cara bijak, apalagi moderatnya gitu, moderasi beragama dari beliau itu sangat tinggi. Nah, digunakan juga teknik konten-konten yang luar biasa. Jadi beliau tuh bisa masuk ke kalangan siapa aja gitu, dan bisa diterima dakwahnya sama halayak ramai lah gitu. Bukan cuman hanya sekedar mau es tehmu boleh gitu. Bukan sekedar seperti itu ya. Oke, lanjut Bung Najmi. Oke, Bung Najmi, menurut Bung Najmi itu harapannya gimana nih buat para pendakwah yang baru terjun ke media sosial? Harapannya ya bijak dalam membuat konten, dalam menulis caption, dalam ya menata dakwahnya lah, mau ngarahin kemana. Karena kalau mau dakwah di media sosial tuh sekali kita salah ya langsung dimasak. Wow. Langsung dimasak netizen. Iya, betul. Ya, pokoknya itu ajalah, pintar-pintar dalam melangkah untuk kedepannya. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Jadi intinya itu adalah kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakan AI ini. Betul. Terutama di zaman sekarang karena banyak juga penyelewengan dari agama gitu. Jadi kalian semua harus tetap berhati-hati teman-teman. Oke, cukup sekian podcast dari kami bertiga. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.